Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo my student, how are you today? Apa kabarnya nih? Semoga baik-baik aja ya. So, today we are going to learn about descriptive text. Kita akan belajar kembali tentang descriptive text. Nah, liburan kan sebentar lagi akan terjadi nih. What are you have holiday plans? Apakah kamu punya rencana liburan rencana liburan? Mungkin kamu mau pergi bareng keluargamu, mungkin kamu mau mengunjungi pantai, beach, atau mungkin kamu mau mengunjungi mall, jalan-jalan ke mall aja, atau mungkin kamu mau mengunjungi pusat taman bermain seperti di Mickey Holiday yang di Medan, atau di Dufan yang lebih lengkap fasilitasnya. So, boleh sekali. Nah, ketika kamu mengunjungi suatu tempat ya, misalnya di pantai atau bangunan bersejarah, you can make a text to tell the place what you visit. Kamu bisa loh menceritakan, bisa membuat sebuah teks untuk menjelaskan tempat yang akan kamu kunjungi, gitu ya. Jadi, how to make a text? Gimana sih cara ngebuat teksnya dalam bahasa Inggris, Miss, gitu ya. Nah, itu sesuai dengan materi kita hari ini, yaitu kita akan belajar bagaimana mendeskripsikan suatu tempat bersejarah dan tempat-tempat wisata yang kamu kunjungi dalam suatu teks ya. Oke, next. So, what is the meaning of the descriptive text? Apa sih maksud dari descriptive text ya? Nah, descriptive text is describe something in specific about something like noun, animal, person, and place. Nah, jadi maksudnya itu adalah descriptive text itu adalah mendeskripsikan sesuatu hal itu secara khusus ya, spesifik secara khusus. Misalkan nih, kamu mengunjungi karena kita sekarang fokusnya ke tempat, jadi misalkan lebih menjelaskan atau mengajarkan bagaimana caranya menulis descriptive text untuk menjelaskan tentang tempat yang kita kunjungi. Nah, misalkan nih kita mau mengunjungi hutan lindung lah yang dekat-dekat aja ya. Nah, di hutan lindung tuh kamu bisa mendeskripsikan secara spesifik yang kamu lihat di sana. Ada apa aja sih di sana gitu ya. Terus nama tempatnya apa? Lokasinya di mana? Terus ketika kamu masuk ke sana, apa yang bisa kamu dapatkan di sana? Oh, di sana ada banyak sekali hewan-hewan yang kita bisa lihat seperti rusa, buaya. Di sana juga ada rumah Aceh dengan pemandangan yang indah. Di situ dikelilingi bunga-bunga dan tempat-tempat duduk yang bisa kita nikmati sore harinya. Nah, something like that, seperti itu ya. Nah, itu namanya describe something specific sesuai dengan apa yang kalian lihat sana dan sesuai dengan opini yang kalian deskripsikan tempat tersebut. Oke, next. Nah, di sini misalkan membagikan membagikan tempat-tempat ya, historical place and buildings ya, yang mungkin kamu mau kunjungi nih di saat kamu liburan nanti gitu ya. Miss akan merekomendasikan yang pertama itu adalah Borobudur Temple atau Candi Borobudur. Nah, yang kedua itu adalah Raja Ampat yang ada di Papua. Nah, yang terakhir itu adalah Monumen Nasional yang ada di Jakarta. Ya, udah pada tahu pasti tempat ini tempat yang tidak asing bagi kalian kan? Oke, nah, jadi di dalam descriptive text ada yang namanya itu generic structure atau struktur umum dari suatu teks. Yang pertama itu adalah identification, ya. Okay, the identification section contains an introduction and an overview of a topic. Jadi maksudnya adalah bagian identifikasi itu berisi pendahuluan dan gambaran umum suatu topik. Nah, biasanya di dalam identification itu kita memasukkan apa sih nama tempatnya, di mana sih lokasinya, atau mungkin apa sih yang terkenal dari tempat itu, gitu kan? Dan apa yang menarik dari tempat itu sehingga kita harus mengunjungi ke sana. Nah, jadi itu tuh lebih dibahas secara umum saja, ya. Oke, dibahas secara umum saja. Oke, next, description, ya. The description section contains special characteristics or properties contained in the object like place that you are describing. Jadi maksudnya adalah bagian deskripsi berisi karakteristik ya atau properti khusus yang terkandung dalam objek seperti tempat yang kamu gambarkan. Ya, di dalam descriptive text itu, di dalam description itu, kamu bisa menjelaskan bagaimana sih lokasinya. Terus jika dia bangunan ya, bangunan itu seperti apa sih? Jadi kamu lebih mendeskripsikan ciri-cirinya dari bangunan tersebut. Nah, jika itu pemandangan atau kamu mengunjungi seperti pantai gitu kan, kamu bisa mendeskripsikan pemandangannya itu seperti apa sih gitu. Nah, atau kamu bisa mendeskripsikan activity you can do it in that place. Jadi aktivitas yang kamu lakukan di sana. Mungkin kamu di sana
di pantai itu kita bisa bermain bola voli pantai, dan saat itu kita bisa loh menjelajahi alam bawah laut, ya kan, seperti ada snorkeling gitu kan, melihat terumbu-terumbu karang dan makhluk-makhluk hidup di sana, seperti itu. Jadi kamu bisa mendeskripsikan aktivitas yang kamu lakukan di sana. Itu biasanya berada di description. Nah, identification selalu berada di paragraf pertama, sedangkan description selalu berada di setelah paragraf pertama. Misalkan ada 3 paragraf, berarti di description itu ada paragraf kedua dan paragraf ketiga. Oke, next. So, language features. Language feature itu adalah unsur kebahasaan dari descriptive text. Yang pertama itu adalah simple present, adjective, and noun. Nah, untuk simple present tense itu adalah suatu kalimat sederhana yang menjelaskan perbuatan yang kita lakukan sekarang, hari ini. Nah, itu simple present tense. Biasanya juga simple present tense itu dia berupa fakta dan habitual action atau suatu kebiasaan yang sering dilakukan. Misalkan ayahmu selalu membaca koran setiap pagi. Itu adalah aktivitas yang selalu dia lakukan setiap pagi. Itu namanya masuk dalam simple present tense. Oke? Next. Nah, jadi formulationnya itu ada subject plus kata kerja pertama s or es plus object. Nah, untuk contohnya, Borobudur has the most complete and largest collection of Buddhist relief in the world. Jadi maksudnya itu adalah Borobudur itu mempunyai lebih lengkap dan koleksi Buddha terbesar, relief Buddha terbesar di dunia. Nah, karena dia di sini kata benda ya, it ya, maka di sini jadi has, bukan have. Oke, paham? Next. Nah, untuk note-nya atau misalkan catatannya, jika subjeknya she, he, it ya, maka kata kerja ditambah s. For example, misalkan seperti play, ya, jadinya s. Jadi tambahkan s, jadinya plays. Begitupun dengan yang lain, join, joins, visit, visits. Oke? Nah, but you want to tell history of the place ya, you can using past tense. Jadi kalau misalkan kamu mau menjelaskan tentang historicalnya, sejarah yang terjadi tempat tersebut, kamu bisa menggunakan past tense ya. Nah, jadi past tense itu adalah kalimat yang menjelaskan masa lampau yang sudah kita lakukan di masa lalu. So contoh formulationnya itu ada subject plus kata kerja kedua dan plus object. Nah, for example, I visit many interesting places there like Bantimurung, Malino, and Losari Beach ya. I itu adalah subjeknya, nah visit ini adalah kata kerja kedua ya, dia menggunakan ed di sini jadi visit. Many interesting. Nah, interesting ini adalah adjektifnya ya, menarik. Jadi dia bilang saya mengunjungi banyak tempat menarik ya, tempat-tempat menarik seperti Bantimurung, Malino, dan Losari Beach. Losari Beach ini adalah kata kata benda. Oke, next. Adjektif ya, adjektif itu adalah kata sifat ya. Nah, misalkan nih, kamu merasa tempat yang kamu kunjungi itu menarik, kamu bisa bilang, that place is interesting. Atau kamu mungkin merasa tempat itu kok membosankan sih, nggak enak banget untuk dikunjungi, kamu bisa bilang, Borobudur is a boring place, gitu kan. Kamu bisa bilang, Borobudur itu tempat yang membosankan, seperti itu. Nah, kalau misalkan tempat itu ramai, kalian bisa menggunakan kata bustling atau crowded. Dan kalau misalkan tempat itu menakjubkan dan cantik, kalian bisa pakai beautiful and amazing. Nah, beautiful and amazing. Kalau misalkan kalian mau mendeskripsikan warna bangunannya, kalian bisa menggunakan warna putih, warna coklat, brown, atau black. Ya, seperti itu. Jadi sesuaikan dengan tempatnya juga. Oke? Next. Nah, untuk kata benda itu ada school. Kita mau mendeskripsikan sekolah. Dan ada legend atau legenda. Mungkin tempat itu adalah tempat legenda yang dipercayai oleh masyarakat di sana. Nah, atau mungkin ketika kamu mengunjungi pantai, kamu bisa bilang skenario-nya itu indah banget, pemandangannya itu indah banget. Nah, skenario itu termasuk dari noun atau kata benda. Oke? Next. Nah, ini adalah Candi Borobudur ya yang akan Miss perkenalkan kepada kalian ya. Nah, Miss akan mencoba untuk membuat suatu teks deskripsi tentang Borobudur Temple atau Candi Borobudur ya. Oke. Nah, ini contohnya. Di sini ada di paragraf pertama atau identification ya. Borobudur is one of historical buildings in Indonesia. It is considered to be the world's largest Buddhist temple for its size, 15,129 meter cubic and height 34.5 meter. It is located in Magelang, Central Java. Not only it became a well-known tourism destination to a lot of travelers around the world,
Borobudur Temple is also included in UNESCO list of World Heritage Site. Nah, jadi di sini dibilang ya, sudah jelas bahwa Borobudur itu adalah bangunan bersejarah di Indonesia. Ya, nah di sini juga dibilang bahwa dia itu adalah bangunan Candi Borobudur terbesar ya, dengan ukurannya itu sekian ya, 15.129 meter kubik dan tingginya 34,5 meter kubik. 34,5 meter. Nah, lokasinya juga dibilang di sini ada di Magelang atau Jawa Tengah ya. Nah, jadi di sini ada fakta menariknya ya, yang kenapa kita harus ke sana ya? Karena dia adalah destinasi tujuan wisata dunia. Ya, selain itu juga dia juga masuk dalam daftar situs warisan dunia UNESCO. Ya, itu sudah ada di paragraf pertama yang Miss jelaskan tadi. Nah, next. Nah, yang kedua adalah description. Ya, Borobudur Temple consists of 6 square floors and 3 circular floors, which arrange accordingly and make it to be stair-like layers that you have to climb one by one to reach the top of the temple. Yeah, in the middle of the floor, you will find small stairwell with couples of stairs connecting each floor that you can use as a passage to go to the top. On each level of the floor, there are a lot of relief panels and Buddha statues spread around it. Nah, based on the data ya, there are 2,672 panels and 504 statues in total. There is a dome located on the top center of the temple and is surrounded by 72 Buddha statues. It's said that inside a perforated stupa, it is said that if you place your hand into the stupa through one of its holes and you can touch the Buddha statue, you will be able to make one of your dream come true. Nah, jadi di paragraf kedua ini dia lebih menjelaskan tentang ciri-ciri khusus ya yang ada dalam Borobudur Temple gitu. Misalnya di sini Candi Borobudur itu terdiri atas 6 lantai ya persegi dan 3 lantai bundar. Nah, selain itu juga dia berdasarkan data dia ada 2.672 panel dan 504 patung secara keseluruhan. Nah, ada sebuah kubah ya yang terletak di bagian atas tengah dari candi itu dan dikelilingi oleh 72 patung Buddha. Jadi dia lebih menjelaskan ada apa saja. Selain itu juga dia memberikan suatu kepercayaan di sini ya, yang dipercayakan oleh masyarakat di sana bahwa ketika kita menyentuh Buddha ya di dalam stupa itu, ketika kita menginginkan sesuatu itu akan terkabul, itu katanya. Nah, seperti itu ya. Jadi dia lebih mendeskripsikan secara detail tentang ciri-cirinya kita. Oke, next. Nah, di sini Miss jelasin ya, yang berwarna merah ini itu adalah kalimat simple present tense. Di sini ada is. Kenapa is? Nah, jadi simple present tense itu ada dua ya, ada yang verbal dan ada yang nominal. Nah, kalau verbal biasanya ada kata kerja di dalamnya. Sedangkan nominal itu dia tidak ada kata kerja di dalamnya. Misalkan she is a teacher, dia adalah seorang guru. Biasanya dia adalah ya. Nah, di sini Borobudur is one of historical buildings in Indonesia. Nah, ini adalah termasuk simple present tense ya, karena ada kata is dan dia juga fakta. Ya, nah ini juga ya pokoknya warna merah ini adalah kalimat simple present tense ya, dan yang maroon ini ya considered, located and included, square and circular and small and able itu adalah kata adjektif dalam bahasa Inggris ya. Nah, jadi ini dia artinya dianggap ya, considered dianggap, located itu lokasi, include itu termasuk, square itu persegi, circular itu bundar, small itu kecil dan able itu bisa atau dapat. Nah, itu termasuk kata sifat. Oke, nah untuk yang warna biru Borobudur Temple ya. Nah, seperti floors, Buddha, top, stupa itu adalah kata benda dalam bahasa Inggris. Oke, paham ya? Yang seperti bilang tadi, identification biasanya berisi tentang apa sih nama tempatnya gitu ya, di mana sih lokasinya, apa yang menarik tempat itu. Dan kalau description dia lebih menjelaskan tentang bagaimana lokasinya, jika ada bangunannya seperti apa, lebih ke ciri-cirinya ya, sesuai dengan kalimat yang kedua ini. Nah, oke, my student, the last my explanation about the text. Terima kasih banyak ya yang sudah terima kasih Oke, sekian sudah untuk penjelasan Miss hari ini. Miss harap kalian paham dengan penjelasan Miss. Oke,
Let me meet again in the next class. See you next meeting. Bye bye. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.